mending cari kerjaan. Mending lu cari kerjaan. Nafkain cucu gue. Keluarga aku semua di blog di Instagram. Sahabat-sahabat aku pada di blog sama dia di Instagram. Wah, lu nggak akan mungkin balik sama anak saya. Ya udah, Nggak akan mungkin. Ayo kita lapor balik. Lu, you wanna play this game? Let's play this game. Ayo siapa yang menang? You coba ngulur-ngulur waktu buat apa? I don't want to be with you anymore gitu loh. Lu mau ngapain lagi? Di mana keberadaan seorang bapak dalam hidup anak-anaknya baru saya dilaporin ke KPA itu kenapa? Pastinya. Masa mau balik lagi, Mas? Udah gitu aja. Bang, berarti lapor Ini ya. Ini kapan, Kak? Ya. Ini kapan? Ini udah lama atau kapan? Ditampar ya, ini ditampar. Tahun berapa, Bang? Dan juga 2021. ya, ada lebam juga. Ini yang 2024. Ada 2024. Itu kenapa? Ya. Rebutan HP. Ya tentunya kita juga telah memberikan bukti-bukti ya. Tante ikut dong, Tante. Bang, maju lagi buat Hari ini tadi sebelum kita datang ke Komnas Perempuan, tadi itu kita ke Kementerian PPA. Jadi udah melaporkan ke sana dan ke sini juga Komnas Perempuan tentang dugaan kekerasan antara Ya, fisik dan ini juga ya psikis yang telah dialami oleh Kimberly Ryder. Jadi bukti lapor pengaduan kita sudah ke Komnas Perempuan tadi baru selesai selama 2 jam. Kita juga telah didengar juga oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kemen PPA ya. Jadi sudah diterima pengaduannya juga. Kita menceritakan dan juga membawa bukti tentunya terkait kekerasan psikis dan kekerasan fisik yang dialami oleh klien saya seperti itu. Ya bukti-buktinya kita juga ada bukti video, bukti banyak sih juga sebenarnya. dugaan ada KDRT, foto, ada video, foto. ada banyak. kurang lebih ada berapa? Ya kita juga sisa ini ya. Ini kapan, Kak? Ya. Ini kapan? Ini udah lama atau kapan? ditampar ya, ini ditampar. Tahun berapa, Bang? 2021. Dan juga 2021. ya, ada lebam juga. Ini yang 2024. Ada 2024. Itu kenapa? Ya. Rebutan HP. Ya tentunya kita juga telah memberikan bukti-bukti ya kepada ya petugas dari Kementerian PPA juga dan juga tadi langsung diterima oleh Komisioner Komnas Perempuan ya yang aware juga dan nantinya dari Kementerian PPA akan inilah memberikan konsultasi juga ya dan ahli ini juga ya untuk psikis ya psikis karena ada kekerasan psikis selain fisik seperti itu. Boleh tahu awal nikah sih sebenarnya. Dari awal nikah belum setahun nikah sih. Ya. Berarti Tapi dari apa awal yang kita buat udah yakin? main tangan habitsnya dia seperti itu Udah. sampai sekarang. Awalnya itu lebih ke merusak barang. Jadi banting-banting barang, rusak HP, laptop, kamera segala macam. Tapi masih ingat itu konfliknya karena apa mungkin? Karena apa ya? Yang dia benar-benar langsung emosi gitu. Ada karena jealousy, ada karena memang moodnya dia tidak stabil. Hal-hal kecil yang akhirnya snowballing sampai dibuat besar sama dia gitu loh. Terus kadang-kadang kita apa ya? Kita bereaksi terhadap reaksinya dia atau apa ya? Kita bereaksi terhadap dia melakukan sesuatu, malah kita kena omelan gitu loh, kita yang salah. Alkohol sih enggak, dia tidak minum alkohol, cuman dia itu dari dulu dari dulu itu dia minum anti
ada beberapa obat yang dia minum ya, untuk meredakan depresi lah ya sejak ibunya meninggal. Cuman kan ibunya meninggal itu kan 2010. Sekarang udah 2024. Jadi udah terlalu lama pemakaiannya. Yang membuat aku masih bertahan ya gimana ya, baru menikah berapa tahun atau berapa bulan doang, malu juga kan ya. Terus udah gitu dia selalu ingetin, oh ya Pak, pasti 5 tahun pertama itu paling susah dalam pernikahan. Terus mikirin habis itu punya anak, mikirin anak-anak, terus mikirin kita punya rumah bersama juga, kan jadinya ribet semua, banyak faktor lah ya. Dan aku selalu menunggu untuk jalan keluarnya dari Allah gitu. Jadi emang di saat tahun ini emang aku ngerasa banget dia ngomong talak 3 itu juga gara-gara Allah gitu loh. Emang semua emang terjadi, emang udah jalannya, emang udah waktunya sekarang gitu. Ini sebenarnya dari aku sendiri aku tidak merasa itu penganiayaan ya. Biasa ya, maksudnya bukannya aku menormalisasikan ini, cuman memang pasti ibu-ibu bisa relate juga di saat kita lagi capek banget, kita lagi merasa mungkin kurang me time atau apapun itu, terus merasa tertekan. Apalagi aku lama sekali aku merasa tertekan gitu loh, dan sering kolam itu. Ya sering aku merasa tertekan dalam pernikahan ini. Jadi ada saat-saat dimana memang disesali sekali sih, cuman biasalah emak-emak meledak, ada lagi capek-capeknya meledak, marah. Apalagi suami yang seperti itu, suami yang biasanya biasa ya kalau emak-emak itu kan kita 24 jam ya dalam sehari kita ngurusin anak, ngurusin apa, kita selalu siap untuk melakukan semua itu. Kalau suami itu biasanya kalau mereka udah capek, udah kewalahan, ikut kewalahan nih kayak ibunya, dia serahkan anaknya balik ke istrinya. Ya kan? Biasa seperti itu. Jadi kita yang siap 24 jam akhirnya capek, akhirnya meledak, akhirnya abis dimarahin sama suami pula, abis berantem sama suami pula, akhirnya kena ke anak. Bukannya aku mencari simpati, cuman ya gimana ya, setelah itu aku pun minta maaf sama anak-anak. Maaf ya Reda, maaf ya Aisyah, mama marah tadi. Ini bukan salah Raiden dan Aisyah, ini mama yang kelepasan. Raiden, Aisyah emang ada salahnya ini. Tapi mama nggak boleh bereaksi seperti itu. Mama terlalu marah tadi, mama nggak boleh dorong-dorong atau mama nggak boleh marah-marah teriak-teriak begitu. Mama nggak boleh kayak gitu sama Raiden, Aisyah. Mama minta maaf ya. Jadi biasanya kejadiannya seperti itu. Dan saya pernah melihat lah video yang sudah dikirimkan klien saya, itu terkait ada Aisyah ingin memberikan makan ikan tuh di kolam ya. Ya sepengetahuan Kim lihat dari jauh kok kayak mau minum air kolam gitu loh. Jadi Kim langsung bereaksi gitu loh untuk mengamankan anak. Ini ngapain? Kita udah lihat kok videonya. Dan itu bukan penganiayaan. Aku ingat banget hari itu tuh aku pokoknya minggu-minggu itu aku lagi capek banget, habis berantem juga sama bapaknya apa segala macam. Jadi ya begitu ya, meledak gitu loh, jatuhnya ke anak. Memang sangat disesali sebenarnya, cuman akhirnya ya harus minta maaf. Kalau sekarang Dari Kemen PPA tadi juga inilah untuk membangkitkan psikis dari pasca ada dugaan kekerasan tadi kan, antara psikis dan fisik gitu. Dan bahkan juga dari saudara tergugat itu juga ya memarahi anaknya atau bahkan juga sebenarnya ada kejadian, cuman nggak direkam aja gitu loh. Ya kita tentunya kalau dipanggil oleh KPAI kita akan datang dan membawa bukti-bukti juga, bukannya tidak datang. Dari Kemen PPA juga nantinya akan mengundang juga yang saudara teradu ya seperti itu. Ada kontribusinya, bisa dilihat semuanya di Instagram ya dia. Jadi kalau dia ngerasa gue sedang ngelakuin sesuatu buat istri gue atau anak gue atau apapun itu, ya
foto, dia video, dia taruh di Instagram supaya semua orang bisa lihat gitu loh. Cuman kan yang di luar itu yang seorang ibu melakukan itu kan nggak semuanya didokumentasikan seperti dia gitu loh. Dia ngerasa itu sesuatu yang spesial, tapi dia taruh di Instagram seperti ini sesuatu yang gue lakuin tiap hari loh. Padahal kan dia banyaknya, ya memang banyak di rumah sama aku. Cuman aku yang lebih banyak ngurusin anak, masakin buat mereka semua, kita semua. Cuman ya kita tidak mendokumentasikan itu sebagai ibu ya, kita udah capek daripada kita ngedit video terus posting hal-hal seperti itu ya udah biasa sih sebenarnya. Ya mendingan kita nonton film, kita relax, kita apain kayak gitu buat relax gitu, bukan yang mikir oh gue harus pansos nih, maaf ya, pansos ngasih lihat ke semua orang gue bapak yang hebat loh, gue yang selalu ada di sini. Pastinya masa mau balik lagi mas, udah gitu aja. Bang, berarti Ya kalau itu ya Laporan apa? laporan ke KPAI. Ya soal KPAI ya kalau memang masalah ini masalah yang besar, kenapa nggak dari berapa bulan yang lalu lapornya, kenapa baru sekarang? Karena saya mempermasalahkan mana seorang bapak, kehadiran seorang bapak mana, apa, mau ketemu sama anaknya mana? Kenapa seakan-akan kita tidak memperbolehkan dia datang ketemu sama anak-anak? Padahal ya nggak begitu gitu loh, lo mau datang ketemu sama anak ya silakan gitu loh, kita udah open dari Kita awal ada bisa. bukti-bukti chatnya kok dari Kim juga mengkomunikasikan ini anaknya kangen atau apa tapi tidak berbalas. Kita akan sajikan bukti-bukti nanti ke KPAI ya, kita akan datang. Kenapa di saat kita mempermasalahkan di mana keberadaan seorang bapak dalam hidup anak-anaknya, baru saya dilaporin ke KPAI itu kenapa? Lo mau laporan? Ayo kita lapor balik. Bulak-balik aja kayak gini. Israel. Ayo kita lapor balik. You wanna play this game? Let's play this game. Ayo siapa yang menang? You coba ngulur-ngulur waktu buat apa? I don't wanna be with you anymore gitu loh. Lo mau ngapain lagi? Bosen udah, pengen cepet-cepet kelar. Ini dengan berpisah Ya. adalah cara terbaik menurut kami. Kenapa? Berpisah cara terbaik. menurut kami. Enggak, sangat tidak. Ini berpisah secara terburuk seperti ini. Alasannya- Karena dari awal itu pengennya baik-baik. Nggak perlu nih kayak gini-gini nih, nggak perlu. Dari awal tuh nggak mau. Makanya dari awal aku ngomong apa? Nggak ngomong apa-apa kan? Nggak mau ngomong tentang kayak gini apa, nggak mau Dan ngejelekin sedikit saya dia, nggak tambahkan mau. di sini Baru sebelum sekarang. kita melakukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Jakarta Pusat, kita juga sudah mengundang saudara Edward dan dibalas juga akan melakukan pertemuan. Tapi saat di jam dan hari saat itu tidak hadir gitu. Habis itu komunikasi hilang. Gitu. Habis itu tiba-tiba kita melakukan gugatan, tergugat seolah merasa kaget. Ini ada apa gitu. Padahal kita sudah ada undangan dan dibalas juga. Kim saat itu sampai menunggu ekstra sejam 2 jam gitu. Akhirnya tidak datang. Padahal tadinya sudah disepakati tempatnya, waktunya. Ya seperti itu. Iya, kalau ditanya ini apakah cara terbaik, ya enggak, ya seperti ini cara terburuk, saling menjelek-jelekan di media, di sosmed, apa segala macam. Padahal kan awalnya itu pengen ketemuan, kita ngobrolin baik-baik supaya semuanya diem-diem aja, nggak usah buka-buka aib, buka-buka kejelekan satu sama lain. Kasihan juga anak-anak ke depannya. Cuman abis itu kok jadi diajak war gitu loh, jadi berantakan semuanya. Aku pun juga udah capek. Tadinya saya nggak mau berbuka yang kemarin ya soal apa sih nafkah. Jadi Ya, bocor karena- deh. jadi bocor. Abis gimana ya? Mantu kayak begitu bikin naik darah banget. Udah. Nah, nggak bocor lagi ya hari ini ya. Mau bocor? Iya, Oh, udah. Oh ada. Udah. Banyak banget. Saya sampai kaget tadi di mana tuh? Udah. Di mana tuh? Udah.
kementerian. Aduh, itu sesuatu yang saya tidak pernah tahu, sekarang baru tahu hari ini. Apa tuh? Apa tuh, Tante? Udah. Tante, dikit, Tante. Tapi balik ke mobil aja kayaknya udah. Tante, dikit, Tante, buat Dikit dong. Nggak tahu yang kasih Jangan tahu. pancing udah. Cukup asli. Besok dia ngelaporin aku kemana lagi, aku laporin dia kemana lagi, udah bosan. Makanya ini saya bilang sama Edward, lu nggak akan mungkin balik sama anak saya. Ya udah, Nggak jadi akan mungkin, udah. secepat mungkin Udah. aja kita selesaikan. Cari damai, You nggak usah accept menjelekkan. aja, Udah, udah. itu aja. Jadi di Kementerian PPA juga kita juga kan di situ juga ada untuk komunikasi dengan anak ya di bidang Kemen PPA. Saya sampai bilang ke Kemen PPA silakan ditanya kepada anak-anak nanti dengan bagaimana caranya lah dengan ahli anak. Apakah sayang dengan Kimberly gitu loh, ibunya. Silakan ditanyakan, mungkin di KPAI juga ya bisa dipanggil anaknya apakah Kim itu melakukan penganiayaan, melakukan kekerasan. Nanti kita akan jabarkan buktinya. Kita tunggu undangannya oleh dari KPAI seperti itu. Bang Maji, langkah selanjutnya setelah melapor ke Komnas Perempuan. Ya, kita tentunya dari Kemen PPA katanya juga akan membuat panggilan ya untuk ke saudara Tradu juga. Kita tunggu saja, dan untuk tanggal 16 nanti akan kita dengarkan putusan sela dari Pengadilan Agama Jakarta Pusat, dan juga kita sudah siapkan juga saksi-saksi kan, kalau itu lanjut ke pokok perkara kita juga harus siap dengan saksi-saksi. Dan untuk saya dengar dari Polres itu juga sudah masuk ke tahap ahli ya, cuman kan kita menunggu dari Polres Jakarta Selatan juga terkait ahli pidana. Enggak, dia coba rebut HP aku karena aku lagi nge-record semua omongan dia. Setelah aku ditalak itu, aku nge-record apapun omongannya dia yang takutnya dia ngomong sesuatu yang salah ya, supaya aku punya recordnya. Dan dia tahu itu, terus dia coba rebut HP aku. Mau menghilangkan bukti mungkin. Iya, akhirnya dihilangkan buktinya. Cuman untungnya ada beberapa yang udah aku kirimkan ke papa aku saat itu. Ini sampai ada crack-cracknya ini. Belum aku ganti nih. Dia jadi bukti. Dan ini ya bukti-bukti tadi yang diperlihatkan ya salah satu dari bukti yang bisa selamatkan. Iya. Pas yang mana nih, 2021 ya? Iya. Aku langsung telepon ke papaku supaya dia datang dari Bali. Terus dia akhirnya datang, dan aku sama anak-anak keluar dari rumah sama papaku untuk selama beberapa malam. Dan akhirnya di situ Edward itu dia lose respect sama papaku karena dia mikir papaku terlalu ikut campur sama urusan rumah tangga. Padahal kan satu-satunya kenapa papa aku bisa ada di situ ya karena aku udah merasa aku dalam bahaya, aku butuh bantuan papa aku untuk jagain aku seperti bodyguard, dan that's the only time dia emang ikut campur karena he has to protect his daughter. Dan ibu saat itu belum tahu ya, sengaja ditutup ya dari ibu. Ya karena kalau aku ngomong sama mamaku udah selesai semuanya. Selesai. Hari itu juga udah selesai semua. Makanya banyak Sulit tadi keluar. peristiwa-peristiwa ibu baru tahu. Dan tante sendiri kapan tuh mulai tahu Kak Kim dapat Ya ini pas ditalak. Iya, Pas ditalak, bulan Mei. aku Mei bocorin semuanya ke 2024. Mei mamaku. 2024. Oh ya Edo ya, itu kalau soal anak ya, jewer, kayaknya semua ibu-ibu juga begitu deh. Kalau anaknya sekali, saya sebagai ini nenek, sekali memang anak-anak kadang-kadang nggak mau denger dong. Sekali, 2 kali, 3 kali, ya lama-lama kesel dong. Kayak Nggak kan ya, Ya, ibu-ibu itu yang nonton di rumah juga pasti udah tahu kok, lah filmnya udah seperti tahu, nggak apa. mungkin kan. Oke, cucu saya ya, nggak kayak orang-orang yang suka nyiksa tuh, nggak ada, dia utuh kok. Anak saya. Cucu dong. Itu kayaknya oke-oke aja kok, nggak ada kecacatan, nggak kayak orang babak belum merah ini sini sih. Itu baru penyiksaan. Penyiksaan, lu gak usah ini deh, gak usah cari-cari masalah gitu. Udah ngapain sih lu mau cari, terus gua mau gini, terus lu mau cari bahan lagi gitu dong. Ya,
Nanti Nggak besok-besok usah. dia cari bahan lagi nih, Tante. Ada postingannya lagi nih. Nanti Ah. kita lihat aja postingannya apa nih di Instagram. Nggak usah lah, lo jangan cari kayak apa Ini sih? nyari-nyari bahan, cuman Nggak usah, nggak masuk ayo akal dong, ngomongan datang lo. dong. Ketemu langsung sama media. Ayo datang langsung. Iya. Ketemu sama jangan cuman lawyernya doang yang laporin, lunya dong yang laporin. Kakim, kalau Iya. nanti akan ada mediasi sama keluarga gitu, akan diterima nggak sih Kakim Apanya? untuk mediasi soal mediasi. iya Mediasi tentang? Nanti pas perceraian kan kita ada proses mediasi. Kan udah mediasi. Mediasi tentang apa? soal laporan-laporan ini? Iya. Ya kalau dipanggil ya Ya kita datang kita datang aja. kok. Iya. Kita ada bukti-bukti juga kok. Kita nggak takut kok. Tidak bersalah, kenapa mesti takut? Hanya orang yang bersalah itu yang akan takut. Itu aja. Maka jadi buronan, nggak tahu kita ada di mana dia sekarang. Tinggalnya dia tinggal di mana semua blog. Keluarga Instagram, aku semua di blog blog. di Instagram. Sahabat-sahabat aku pada di blog sama dia di Instagram. Gitu. Jadi nggak usah. Kalau orang salah ya itulah ketakutan. Kita kalau orang benar, ayo ketemu, bicara dengan baik-baik, nggak usah cari musuh. Itu aja. Disampaikan, ayo kita selesaikan ini secepat mungkin. Dah, itu aja. Yang lain udah bosen udah. Fokus untuk anak. Ya, fokus untuk anak aja sih. Kalau ibu ada pesan untuk Ya udah itu aja. Apa? Udah. Cari banyak, udah. cari dengan Astagfirullahaladzim. cari lo mau cari apa sih sekarang ya, nggak usah cari masalah deh. Mending cari kerjaan. Mending lo cari kerjaan, nafkahin cerai ya? cucu gue. Apa? Finishing terakhir cerai ya? Tetep dong. Iya. Kita mah bukan cewek-cewek omdo. Iya. Mantap. Iya, mau balik nggak mungkin juga kalau Habis itu kayak gini-gini apa segala macam saling menjelekan terus balik itu. Aduh, Amit-amit ya Allah. Tidak maaf bagimu ya? Oh enggak, nggak mungkin juga lah. Pasti diketawain satu Indonesia. Iya. Mama pengen juga sih. Oke, terima kasih. Thank you.